Hai everyone, apa kabar sobat cuan semua? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan kita doakan agar pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir ya. Tetap semangat. Oke, ada satu aplikasi yang sering sekali digunakan oleh kawan-kawan investor, terutama untuk melihat fundamental dari satu perusahaan. Aplikasi itu adalah RTI Business. Yuk kita kulik aplikasinya. Langsung saja kita ke aplikasinya. Bagi sobat cuan yang belum memiliki, bisa langsung saja download di Play Store ya, gratis. Logonya warna hijau, tulisannya RTI Business. Kita asumsikan sobat cuan sudah memiliki aplikasinya ya. Kita langsung saja login. Di tab pertama itu akan terlihat tab market, isinya adalah pergerakan dari bursa IHSG. Nah, hari ini tanggal 29 Juli 2021. Tadi pergerakannya naik ya 0,53% sebesar 32,204. Kemudian di bawahnya kita bisa melihat histori dari pergerakan bursa kita. Kalau yang hijau itu bullish pas saat naik, yang merah ini pas saat turun. Di sini juga bisa kelihatan domestik sama foreignnya gitu ya, perbandingannya berapa persen yang masuk ke bursa pasar. Nah, ini yang paling menarik di menu watchlist. Ini kita bisa membuat watchlist sendiri gitu. Isinya adalah saham-saham yang mungkin dalam pengamatan kita gitu. Kita contohkan yang pertama, create watchlistnya dulu. Katakan misalkan sahamku. Kita save, baru kemudian simbolnya taruhlah kita mau monitor saham-saham cool ya, karena mengingat harga komoditinya lagi naik tinggi-tingginya ini, Newcastle. Nah, contoh misalkan PTBA kita masukkan, kemudian kita tambahkan lagi, add simbol lagi, ada ITMG misalkan. Nah, kemudian yang berikutnya Adaro. Cukup mungkin ya, kita contohkan 3. Nah, di sini bisa kelihatan turnovernya dalam satu hari itu berapa miliar ya, 136 billion. Kalau Adaro ditransaksikan, diperdagangkan di 136 miliar. ITMG 45, PTBA Bukit Asam 45 miliar. Nah, kemudian bisa kita lihat juga pergerakan harganya hari ini. Adaro naik 4,33% atau senilai 55 rupiah ya dari harga pembukaannya, dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat, kita review lebih dalam lagi gitu di emiten tersebut. Satu contoh misalkan Adaro, ini kita bisa klik aja, kita buat view-nya agar bisa terbaca maksimum di 5 tahun ya. Nah, ini adalah pergerakan dari harga saham Adaro. Kemudian saya kira lengkap, previous close-nya, open-nya tadi pagi berapa, ring-nya di sekitaran berapa, kemudian market cap-nya juga kelihatan juga ya, pair dan seterusnya. Nah, ini juga antrian dari bid over. Yang sebelah kiri ini antri ingin beli ya, yang sisi kanan ada antri ingin jual. Mulai dari harga 13.05 sampai 13.50. Volumenya ini adalah jumlah lot. Kemudian kita bisa analisa juga, mirip seperti yang tadi, review dalam 1 bulan terakhir seperti apa. Nah, ini pergerakannya juga bisa kelihatan. Dalam 1 hari tadi naik sekian persen, kemudian year to date-nya minus 7,34%, dalam 1 tahun sudah naik 26,79%, dan seterusnya.
Kita scroll ke bawah lagi, bisa kita lihat juga perbandingan antara foreign sama domestik, baik buy maupun sell-nya gitu. Nah, kemudian ini juga ke aspek finansialnya ya, net income dan seterusnya bisa dirubah-rubah juga sih, profitability-nya, kemudian mungkin annualnya itu pergerakannya seperti apa kalau digrafikan. Nah, newsnya juga ada, jadi berita-berita yang mungkin mengaruhi sentimen-sentimen dari emiten Adaro ini. Ini juga bisa kelihatan. CA News ini lebih ke kayak semacam laporan keuangan, RUPS gitu ya. Seperti keterbukaan informasi gitu yang perlu diketahui oleh publik. Nah, ini masuknya di kolom CA News. Di profile itu juga kelihatan Adaro ini sektor apa, energi, subsektornya oil, gas and coal, listing date-nya itu kapan, kemudian pas IPO itu harganya berapa, underwriter-nya, kepemilikannya, shareholder composition juga bisa kelihatan. Kemudian, nah ini yang paling menarik ya, ini yang sering kita gunakan untuk menganalisa sepintas gitu dari fundamental suatu saham. Ini ada earning per share, kemudian ada juga fundamental, earnings, valuation, profitability, liquidity. Nah, dari atas ya, ini adalah gambaran dari earning per share tahun berjalan sama 3 tahun terakhir. Itu bisa kelihatan per kuartalnya, per tahunnya, termasuk EPS-nya juga kelihatan, dividen per share-nya kelihatan, DPR juga kelihatan. Nah, EPS ini apa? EPS ini kan earning per share ya. Jadi pendapatan, penghasilan per lembar saham. Nah, ini sudah dibagi gitu. Jadi penghasilan total dari perusahaan itu kemudian dibagi dengan jumlah saham beredar, ketemulah EPS. Nah, ini kelihatan per kuartalnya juga bisa kita lihat. Kemudian DPS ini dividend per share. Jadi dengan keuntungan per lembar saham sekian, perusahaan ini itu membagi ke para shareholder itu berapa persen gitu. Persentasenya di bawahnya. Kalau DPR ini dividend payout ratio. Kalau misalkan nih 2020 itu 100%, maka semua keuntungan yang dihasilkan oleh Adaro di tahun 2020 itu dibagikan semuanya ke para shareholder, ke pemilik saham Adaro gitu ya. Nah, kalau 61% ya berarti hanya 61% doang. Jadi artinya 61,87% dari 0,01264, yaitu senilai 0,00782. Katakan misalkan yang 2019. Seperti itu ya. Kemudian di kolom fundamental juga kelihatan sales-nya di tahun berjalan, asetnya berapa, liability ini utang, equity ini modal, cash flow-nya seperti apa, apakah minus atau masih surplus gitu ya, masih positif. Operating profit, net profit itu kelihatan semua. Di kolom earnings ini juga bisa kita lihat ya, DPS, EPS, RPS, book value per share-nya dan seterusnya. Kemudian di valuasi ini juga bisa kita review dividend yield yang diberikan Adaro ke shareholder terakhir ya sebesar 4,96%. Ini ketika dibandingkan dengan harga saham sekarang. Jadi artinya dividend yield ini adalah aktual ya, bukan yang pas saat pembagian dividen. Artinya si dividen ini otomatis berubah-ubah karena harga sahamnya sendiri kan bergerak terus gitu. Kemudian profitability ini ada DPR, GPM, OPM, NPM, ROE dan juga ROA. Liquidity ini ada rasio utang ya, debt to equity ratio. Ini juga bisa kelihatan. Nah, mungkin dari sobat cuan semua masih ada bingung nih. Ini kira-kira apa sih kok banyak istilah gitu ya? Sama dulu saya juga sama. Saya pun juga mungkin nggak terlalu begitu paham ya, karena basicnya juga bukan dari accounting. Ya
sering-sering dibaca aja, jadinya kemudian ya sedikit banyak akhirnya paham ini istilahnya buat apa sih gitu. Nah, yang paling menarik ini ada dua, paling tidak ya, ada PER dan juga PBV, price earning ratio dan juga price to book value. Kalau PER ini rasionya harga dibandingkan dengan laba perusahaan, earning gitu pembaginya. Nah kalau PBV itu dilihatnya dari aset perusahaan, nilai bukunya, namanya book value. Jadi aset perusahaan yang dimiliki semuanya, nah itu kemudian dibandingkan dengan harga dan juga saham yang beredar tadi. Yang benar equity ya Sobat Cuan, bukan aset. Karena untuk mencari book value per share itu adalah dari equity atau modal perusahaan dibagi dengan jumlah saham beredar. Maka muncul angka book value tadi. Nah, selain dari RTI, kita juga bisa tahu saham apa sih sebenarnya yang saat ini itu masuk dalam kategori LQ45. Nah, itu kita bisa langsung ke websitenya IDX ya. Sebentar, saya screen recorder dulu. Oke. Kita masuk saja di websitenya IDX, idx.co.id. Kemudian di menu data pasar masuk ke ringkasan performa perusahaan. Nah ini terus terang sepertinya sudah nggak diupdate lagi ya sama pihak bursanya ya. Karena kalau dilihat di sini tahun terakhir tahun 2019. Padahal ini versinya versi yang cukup lengkap ya. Ini tinggal diklik aja Sobat Cuan, unduh. Nanti hasil unduhannya seperti ini. Ini ingin saya sharing karena gambaran dari PDF LQ45 di menu tadi itu cukup lengkap. Jadi menjelaskan perusahaannya perusahaan apa, kemudian historical dari harganya dan juga bisa kelihatan history pair dan seterusnya gitu ya. Ini ada 45 saham tapi ini sudah nggak up to date gitu ya, 2019 terakhir. Nah 45 saham ini bisa dilihat-lihat seperti apa gambaran dari laporan keuangan. Cukup menarik sebenarnya, namun sayang entah kenapa kok kemudian dihentikan report dari LQ45 ini. Nah di kolom paling bawah ini juga ada notes ya. Jadi mungkin Sobat Cuan yang sekiranya masih kurang familiar dengan istilah-istilah tadi yang ada di RTI itu bisa ya baca-baca di kolom notes ini, atau mungkin di googling juga sudah cukup banyak ya penjelasan-penjelasan tentang istilah-istilah yang ada di keuangan. Nah ini bisa dibaca sendiri saja. Nah kemudian kalau yang up to date itu di mana dong berarti? Itu bisa diakses di data saham, indeks saham, kemudian LQ45. Kita klik aja cari tahunnya di view di 2021 ya. Kemudian kita pilih yang periodenya major per 6 bulan gitu. Setelah kita unduh hasilnya seperti ini. Nah ini kayak semacam surat gitu ya, pengumuman, nomor kopnya juga ada, kemudian detail saham yang masuk kategori LQ45 juga kelihatan. Nah ini ada dua yang baru ya menghuni LQ45, ada Medco dan juga
TPIA, Chandra Asri Petrochemical. 45 saham. Ada yang masuk, pasti ada yang keluar. Karena jumlahnya kan 45. Saham yang liquid ya. Nah, ini yang dikeluarkan dari list LQ45 ada SCMA sama SREL. Sekarang juga sudah ada aturan free float ya. Jadi seberapa besar kepemilikan perusahaan dari saham beredar yang ada di publik. Nah, ini juga jadi acuan juga oleh pihak bursa. Jumlah saham atau lembar yang beredar itu juga terlihat ya angkanya. Oke, mungkin kita cukupkan dulu ya, sudah cukup panjang 15 menit. Prinsipnya adalah LQ45 atau mungkin saham-saham yang lain itu bisa lebih mudah dianalisa menggunakan aplikasi RTI tadi. Namun itu bukan satu-satunya aplikasi ya. Sebenarnya bisa aja kalau kita menggunakan bawaan dari sekuritas kita. Misalkan Indo Premier atau mungkin MOS gitu ya, Mandiri Sekuritas dan seterusnya. Itu pasti ada untuk melihat sisi dari fundamental perusahaan. Namun kelemahannya adalah kalau kita menggunakan aplikasi dari sekuritas itu terkadang agak ribet ya. Masuk aja perlu login, kemudian perlu PIN. Sering login gitu, jadi kayak kurang nyaman aja. Dan juga terkadang kalau misalkan pas bursa lagi buka itu terkadang agak lelet gitu ya. Jadi CRDA ini bisa menjadi alternatif yang lebih cepat dalam melakukan analisa fundamental perusahaan. Oke, cukup sekian mungkin sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, jaga terus progres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.